Pagi Pak. Silakan duduk. Ya, Selamat pagi, Nak Fahri. Apa kabar hari ini? pagi Pak. Nggak baik-baik banget sih. Agak gugup dikit lah. Baik. Ya, gak apa-apa. Kamu berada di tempat yang aman kok. Kamu di sini bisa berkonsultasi atau bercerita tentang masalah kamu di sini apa? Saya memiliki masalah dengan self confidence saya, masalah kepercayaan diri saya, terutama ketika saya saat di kelas. Saya merasa seperti bimbang, bingung, takut. Semua perasaan itu bercampur aduk ketika saya ingin melakukan presentasi. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan apakah itu hal yang wajar, apakah orang lain juga merasakan hal seperti itu. Tapi saya sudah berjalan selama 2 tahun kan kuliah dan memulai presentasi, apalagi dari dulu saya merasakan ini saya dari dulu. Tapi saya juga tidak tahu apakah orang lain merasakan seperti ini, apakah ini sesuatu yang wajar ataupun tidak. Jadi mohon bantuannya. Baik. Saya rasa itu masalah yang umum ya. Tapi mari kita coba memahami lebih tajam, lebih dalam. Sejak kapan Anda mulai tidak percaya diri? Apakah dari kecil? Saya merasakan tidak percaya diri itu karena suatu kejadian. Waktu masih SD sih. Pada saat masih SD itu saya bertanya kepada guru. Saya pernah ditanya oleh guru. Lalu dengan percaya dirinya saya menjawab hal tersebut. Saya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru dengan percaya diri. Dan ternyata salah. Kalau pada saat itu semua teman-teman saya menertawakan saya. Mungkin sejak saat itu saya sudah mulai tidak percaya diri untuk maju ke depan, apalagi kan ketika menjawab pertanyaan aja sudah diketawain, apalagi ketika sudah maju ke depan. Itu yang bikin saya memiliki self confidence issue. Baik. Itu pengalaman yang mungkin sangat membekas ya di alam bawah sadar Fahri. Dalam pendekatan kali ini, peristiwa seperti itu bisa membentuk semacam trauma psikologis yang tersimpan dalam bawah sadar Fahri dan perilaku itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, itu kan udah lewat jauh. Kayak ya SD gitu kan, jenjang SD sampai kuliah kan udah jauh banget, udah berapa tahun itu, 10 tahun mungkin ada. Tapi masih membekas aja gitu di hati, ya kan? Kayak gimana gitu, apakah saya harus ngelakuin apa gitu kan, bingung saya juga kalau misalnya gitu. Apakah Fahri pernah mendengar suara dalam pikiran Fahri yang mengatakan hal-hal seperti kamu pasti gagal, kamu nggak bisa, dan lain-lain? Pernah mengalami itu nggak? Pasca kejadian hal kayak gitu ya, dimulai dari setelah kejadian saya ditawakan oleh teman-teman saya ya, pernah sih, malah cukup sering yang mendengar hal seperti itu ketika saya lagi bengong atau ketika saya sedang melakukan sesuatu gitu kan. Seakan-akan diri itu ngomong, bukan karena lu gak berusaha lu bakal bisa ngelakuin hal ini, seakan-akan diri itu ngomong kayak gitu. Jadi itu adalah bagian dari support ego Fahri yang kritis, yang terlalu kritis. Jadi suara itu berasal dari norma, dari aturan, atau bahkan suara orang-orang yang kamu hormati dulu, seperti guru dan orang tua Fahri. Kadang tanpa sadar kita menyerap suara mereka menjadi bagian dari pikiran kita sendiri.
kalau dipikir-pikir ya, orang tua saya memang cukup profesionalis. Mereka berdua memang cukup perfeksionis mengenai hal ini. Semisal saya mendapatkan nilai 85 kan, I think it's not that bad. It's a good enough. Buruk-buruk banget apa namanya depannya. Tapi mereka itu selalu ngomong, kenapa nggak bisa 100 aja gitu, kenapa aja 85, kenapa nggak 100? Ya kan saya itu memiliki pressure dari orang tua, memiliki tekanan dari orang tua gitu kan. Baik, itu pasti mungkin memberi tekanan yang besar ya bagi diri kalian. Dalam hal seperti ini menciptakan konflik antara ego dan super ego tadi. Id itu ya keinginan spontan atau ekspresi diri tadi, ego itu realitasnya, dan super ego itu suara hati dan aturan. Nah, ketika super ego tadi terlalu dominan, maka ia akan melakukan kepercayaan diri karena selalu merasa harus sempurna. Gitu. Tunggu. Jadi selama ini saya itu selalu tertekan sama standar yang terlalu tinggi itu. Tepat sekali. Jadi tugas kita sekarang adalah mengenali tekanan itu dan mulai membangun kesadaran diri. Salah satunya adalah dengan menyadari bahwa kamu tidak harus sempurna untuk bisa percaya diri. Ya, kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Pengennya sih kayak diri itu ya, kayak lebih tenang, nggak takut dijudge sama orang. Itu pengen sih kayak gitu. Jadi kalau begitu kita akan bekerja sama. Kita bisa menggunakan teknik asosiasi bebas, di mana kamu bebas bercerita apapun yang terlintas di pikiran kamu secara terbuka tanpa disensor. Ya. Kita akan coba telusuri isi bawah sadar kamu lebih dalam. Bagaimana menurut kamu? Kamu siap? Ya udah, boleh deh, coba dulu ya. Bagus. Perubahan dimulai dari kesadaran. Dan kamu sudah mengambil langkah pertama. Ya. Itu sangat bagus. Baik. Sakit tadi. Ayo, saya lanjutkan. Baik. Mungkin sekarang kalian bisa bercerita apapun tentang kemampuan publik tanpa disensor gitu. Begini. Cerita semuanya. Seperti rasa cemas kamu, rasa penasaran yang membuat untuk orang sendiri. Sebenarnya saya juga agak-agak cemas, tapi juga penasaran. Baik. Itu wajar dan bagus kamu tetap di sini walaupun kamu sedang cemas. Seperti yang kita bahas tadi, kita akan mencoba teknik asosiasi bebas. Ya, kamu boleh bicara apa saja yang muncul di pikiran kamu tanpa disaring. Tidak perlu takut salah tahunya. Mau dicoba? Jadi saya tuh tiba-tiba teringat ya kayak waktu saya nangis di kamar, nangis di kamar setelah dimarahin sama sudah itu saya itu pernah marahin saya. Dan setelah itu saya ngurung gitu di kamar, diam, saya kunciin kamar seharian keluar. Hanya perkara nilai ujian saya 70. Ujian apa? Matematika. Matematika. Sama balagu kemarin 70. Saya kayak ngerasa bodoh aja, padahal dulu saya ngerasa bodoh dan takut banget buat ngecewain ayah saya. Baik, itu kenangan yang kuat buat Fahri ya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Takut, malu, terus kayak gak berharga gitu deh ngerasa. Pokoknya semua campur aduk, semua perasaan yang buruk itu semuanya bercampur aduk ya.
bingung gitu kan. Emang yang benar saya itu ngomong saya benar, tapi nada suaranya itu benar-benar bingung, jadi dia nggak bisa ngelupain. Baik. Perasaan itu memang seringkali membekas dalam bawah sadar kita ya, dan membentuk keyakinan negatif tentang diri sendiri. Misalnya, Fahri berpikir saya harus sempurna agar bisa diterima orang lain, agar bisa diterima orang tua saya. Apakah kamu merasa harus selalu menyenangkan orang lain? Iya sih, harus. Saya ngerasa kayak gitu. Baik. Kalau begitu, itu adalah bagian dari konflik dalam diri Anda, dalam diri kamu, antara keinginanmu untuk menjadi diri sendiri dan tekanan dari super ego yang terbentuk dari harapan orang tua kamu. Sekarang kita akan coba kenali lebih dalam pola ini. Dalam seminggu ini, apakah kamu mengalami situasi yang memunculkan rasa tidak percaya diri lagi? Iya sih pernah. Jadi waktu itu kayak ada tugas kuliah, ya, kayak semacam observasi gitu lah. Lalu saya dipilih buat jadi ketua kelompok gitu. Lalu otomatis saya panik gitu kan, langsung menolak mentah-mentah, maaf gak mau gitu, nggak bisa. Padahal saya tahu saya ini bisa, jadi saya bisa, terus saya nggak pede aja, nggak percaya diri untuk melakukan hal tersebut. Baik. Itulah ego kamu yang sedang terjepit di antara keinginan untuk tampil dan ketakutan akan penilaian. Jadi ego kamu terjepit antara id dan super ego kamu. Tapi kamu sudah bisa mengenali bahwa sebenarnya kamu mampu. Itu kemajuan, bagus. Saya juga mulai sadar kalau saya itu sering menyabotase diri sendiri, ya kayak takut gagal gitu kan. Jadi ngerasa saya ini gak cocok gitu, takut gagal intinya. Terus jadi nggak pernah nyobain, nggak pernah mencoba ya, karena emang kepercayaan diri saya yang rendah. Jadi ya nggak pede, ujung-ujungnya nggak jadi nyoba gitu. Baik, tidak ingin mencoba, takut gagal. Hmm. Itu yang kita sebut mekanisme pertahanan diri, semacam self sabotase yang bertujuan menghindari rasa sakit. Tapi kamu sudah mulai menyadarinya, dan itu adalah langkah awal yang penting. Bagus. Sekarang mari kita buat beberapa langkah kecil yang bisa kamu lakukan. Pertama-tama mungkin Hari bisa mencoba untuk menulis jurnal harian ya. Jadi setiap kali kamu merasa takut atau cemas, tulis apa pikiran yang muncul ya. Dari mana asalnya, misal dari suara orang tua atau pengalaman masa lalu yang tiba-tiba muncul dalam pikiran, tulis itu dalam buku. Kemudian Hari bisa menggunakan latihan self affirmation setiap pagi ya, ucapkan kalimat positif seperti saya berharga walau saya tidak sempurna. Dilatih self affirmation. Kemudian berikutnya Hari bisa mencoba latihan relaksasi saat cemas tampil. Misalnya dengan menarik nafas dalam dan mengingatkan diri bahwa kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Seperti itu. Bagaimana menurutmu? Mungkin bisa saya coba ya Bu. Berhubung karena saya juga emang suka nulis, jadi ya mungkin jurnal juga bisa membantu, bikin jurnal kayak gitu. Bagus. Kita akan gunakan jurnal itu untuk mengidentifikasi pola dan isi pikiran bawah sadar kamu. Perlahan-lahan kita akan bantu ego kamu menjadi lebih kuat dan seimbang. Tidak terlalu ditekan oleh super ego, tidak terlalu dihimpit oleh id dan super ego kamu. Ya, kayaknya saya sudah mulai merasa lega ya. Mungkin hal yang disarankan dapat membantu saya ke depannya. Ya, semoga itu bisa mulai mengenali diri Pak sendiri ya.
Itulah tujuan kita, mengenal, memahami, lalu membebaskan diri dari tekanan yang tidak sehat. Ya. Kamu sudah melangkah sangat jauh. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Ya baik Pak, terima kasih.